mengenai Bahtera Nuh. Ini tertulis juga di Al-Quran, Bang Juma. Soalnya aku belajar juga. Nah, gitu. Terus manusia tetap jatuh ke dalam dosa. Kita tahu memang orang Yahudi, orang Israel ini adalah bangsa yang bebal. Itu baik Al-Quran, baik Alkitab itu tertulis, Bang Juma. Oke, kenapa Anda mengatakan itu harus sorry. akuin. Pribadi Kenapa yang kami anggap Tuhan itu cara sendiri dia, teman-teman. Berat ini. Mati disalibkan oleh bangsa teman-teman, itu. sarafnya nggak berfungsi, teman-teman. Telinga rusak. Kalau anak Tuhan, biar dulu dijelaskan. Tolong dulu didengarkan kata Bang Zuma. Gini saudara, saya pingin tanya dulu. Kenapa orang Yahudi disebut bebal? Karena mereka taat hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat? Kenapa orang Yahudi disebut bebal? Kenapa disebut sebagai umat tegar tengkuk? Apa alasannya? Karena mereka selalu melanggar perintah Tuhan. Setuju nggak? Setuju itu Bang, setuju. Setuju. Lalu bagaimana dengan Paulus yang menganggap hukum Taurat secara keseluruhan adalah tinja? Ayo kutanya dulu kalian. Orang-orang Yahudi disebut tegar tengkuk. Orang-orang Yahudi disebut apa? Ular-ular, keturunan ular beluda. Oke. Padahal mereka hanya mengajarkan Taurat tapi berteori. Tidak mempraktekkan. Matius 21. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang, apa ungkapan yang benar untuk Paulus yang mengatakan hukum Tuhan itu tinja? Skubalon dalam bahasa Yunani. Yang artinya sampah. Tinja, kotoran. Ayo. Tak ada satupun ahli Taurat yang dikatakan orang yang dikutuk Tuhan berani mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Musa itu dengan sebutan tinja, sampah. Tak ada satupun. Tapi Paulus pendiri agama Kristen berani mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kotoran, sampah. Sekarang saya minta kejujuran saudara. Kira-kira ucapan untuk Paulus ini dari Yesus itu apa yang cocok untuk Paulus? Rasul atau pembinasa keji? Rasul atau serigala buas? Ayo. Dan di mana Tuhannya Yahudi datang kepada Paulus? Di mana Tuhannya Yahudi datang berfirman kepada Paulus? Sebagaimana Tuhannya Yahudi datang kepada Musa. Tuhannya Yahudi bercakap langsung, menyatakan diri langsung kepada Musa untuk memberikan satu ketetapan yang mutlak kekal untuk Bani Israel. Tapi mereka pengikut Nabi Musa tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu adalah kotoran, sampah, tidak pernah. Tapi Paulus, tidak ada Tuhan pernah datang kepada dia. Dia bertanya, dia yang menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dijawab sendiri dalam catatan buku hariannya, akulah Tuhan yang kau aniaya. Ngarang-ngarang sendiri dia kan. Lalu dalam karangannya dia mengatakan apa? Dulu aku anggap hukum Taurat itu menghidupkan. Aku anggap dulu yang aku lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Tapi setelah aku kedatangan Kristus, aku mengenal Kristus, maka semua yang tadinya aku anggap benar sekarang aku anggap tai. Aku anggap sampah, skubalon. Sekarang jujur, kira-kira kalau orang Yahudi disebut oleh Yesus keturunan ular-ular, mereka ada keturunan ular beluda. Cocok apa perkataan atau gelar yang ditempatkan kepada Paulus ini? Kira-kira apa? Dan siapa yang Yesus sebutkan sebagai waspadalah kepada serigala buas yang datang kepadamu dengan memakai namaku? Siapa yang Yesus sebutkan dalam Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang dimaksud? Siapa serigala yang dimaksud?
Filipi 3 nomor 5, aku adalah Paulus, keturunan Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia mencuri, siang hari dia merampas hasil jarahannya. Nah sekarang siapa yang mengambil hukum Torah? Membawa-bawa hukum Torah itu nggak berlaku lagi. Dulu kamu memang diatur oleh makanan, sekarang jangan mau diatur lagi. Dulu kau itu diajarkan sunat, sekarang jangan kau bersunat lagi. Dulu kau diajarkan satu Tuhan, sekarang ada 3 Tuhan lagi. Dulu kau itu hari Sabat, sekarang kau hari Minggu lagi. Itu siapa? Siapa yang merampas hukum Taurat lalu melemparkan kepada Romawi, Yunani sampai ke Belanda hingga masuk ke Indonesia? Menempelkan di kitabnya orang non-Yahudi. Itu siapa yang mencuri kitabnya orang Yahudi, ketetapan yang datang kepada Bani Israel, lalu merampasnya, lalu membagi-bagikannya ke bangsa luar daripada Bani Israel? Siapa itu? Siapa yang keturunannya berlaku seperti serigala? Dan siapa serigala yang dimaksud oleh Yesus yang harus diwaspadai oleh Bani Israel? Ayo. Jadi apa yang Anda lakukan hari ini? Mohon maaf nih, mohon maaf. 10 jari saya terbuka, mohon maaf kepada saudaraku Kristen. Saya tegaskan, saya Bang Suma yang berbicara, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, yang melakukan upaya membentengi akidah anak Indonesia dari pemurtadan oleh gerakan-gerakan murtadin, para murtadin, gerakan misionaris. Bahwa saya putuskan, orang Kristen itu tidak menyembah anak manusia. Orang Kristen itu tidak menyembah anak tirinya Yusuf. Orang Kristen itu tidak menyembah anak Maria. Yang orang Kristen sembah adalah Theos, dewa yang nusul ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan menjadi hamba dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi Tuhan kamu itu, saudaraku, bukan anak manusia. Yang kau tuhankan itu dewa yang mengambil rupa hamba. Hamba yang mana yang diambil rupanya? Hamba yang disalib itu. Itulah Tuhan saudara. Anak Maria dari usia 1 tahun sampai 33 tahun, tugasnya hanya nabi, tugasnya hanya rasul. Setelah ada ancaman pembunuhan, orang-orang Yahudi berkongkol dengan penguasa kala itu, maka Yesus ketika hendak kemudian dicelakai, pencipta langit dan bumi menurunkan malaikat, mengangkatnya ke langit. Nah, Theos mula yang menjadi Yesus, dikuburkan, lalu dia keluar dari kubur, lalu saudara sembah. Itu. Jadi Yesus yang datang penginjilan saudara, dengan Yesus yang kau sembah-sembah itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Terima kasih Bang Juma. Silakan. Kalau dari tanggapan Bang Juma ya, aku sebenarnya salut sama Bang Juma, karena Bang Juma benar-benar mempertahankan keyakinannya Bang Juma, termasuk orang-orang saudara kami yang Muslim, agar tetap di keyakinannya gitu. Termasuk gini Bang Juma, makanya aku bilang Kristen sama Muslim itu nggak mungkin bersatu Bang Juma. Kenapa? Yes. Karena nabinya banyak yang sama, termasuk Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Lot, Idris atau Henok, Nabi Zakaria, Daud, Salomo, Nabi Isa. Nah itu di keyakinan kami juga ada, tetapi kisahnya berbeda Bang Juma gitu. Nah, yang mau aku tegaskan di sini Bang Juma, Paulus juga dulunya adalah mungkin bisa dibilang adalah pribadi yang sama seperti Bang Juma. Dia itu adalah anak dari seorang imam besarnya orang Yahudi, yang dimana setelah kematian Stefanus, orang yang di keyakinan kami adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, dia mempunyai kuasa penuh untuk menangkap dan memenjarakan semua pengikut Kristus itu, termasuk untuk membunuhnya Bang Juma gitu. Jadi Paulus ini sebelum bertobat namanya adalah Saulus, di mana dia mendapat kuasa penuh dari pemimpin Romawi pada saat itu untuk
membinasakan semua pengikut Kristus. Kenapa? Karena menurut mereka pengikut Kristus itu adalah orang-orang sesat gitu Bang Juma. Jadi Paulus itu tadinya adalah orang yang bernama Saulus, yang dimana dia di tempat paling nyaman dalam hidupnya